Di usia 17 tahun, sebagian remaja sibuk memilih jurusan kuliah, menghafal rumus fisika, atau sekedar menikmati masa SMA. Tapi Lamine Yamal tidak. Ia memilih mencetak gol di El Clasico, mengantarkan Spanyol juara Eropa, dan menulis sejarah. Persis seperti Ronaldo Nazario 3 dekade silam yang pada usia yang tak jauh beda sudah membuat bek-bek senior terlihat seperti kerucut latihan. Dua bocah ajaib, dua era berbeda, namun satu benang merah yang tak terbantahkan. Mereka bukan hanya pemain, mereka adalah fenomena yang mengubah wajah sepak bola. Bagian 1, awal yang membakar jiwa. Kisah ini bukan tentang siapa lebih hebat, melainkan tentang bagaimana keajaiban bisa lahir 2 kali. Meski Simone Inzaghi berpendapat bahwa keajaiban Yamal lahir dalam 50 tahun sekali, tapi mungkin kita semua lupa. Lamine Yamal lahir pada tahun 2007. Hanya 2 dekade setelah dunia mengenal sosok Ronaldo Luis Nazario de Lima. Tapi aura mereka serupa, anak muda yang datang dengan kegilaan, membungkam stadion dan mencetak nama mereka dalam sejarah sebelum mereka cukup umur untuk mengemudi. Pada 2023, dunia menyaksikan Lamine berdiri di Santiago Bernabeu melawan Real Madrid dalam laga sebesar El Clasico. Ia tak sekedar bermain, ia menjadi pusat perhatian, mengobrak-abrik pertahanan. Sebuah pernyataan dari bocah 16 tahun. Aku ada dan aku siap mengguncang dunia. Bandingkan dengan Ronaldo Nazario pada 1993. Di usia 17 tahun, ia mencetak 44 gol dalam 47 pertandingan untuk Cruzeiro. Ia bukan sekedar pemain muda menjanjikan, ia adalah badai yang menghancurkan semua yang menghalangi jalannya. Tak butuh banyak waktu sebelum Eropa memburunya. Dan pada akhirnya, Ronaldo berhasil meraih Ballon d'Or termuda sepanjang sejarah di usia 21 tahun. Pelo goleiro Dida, Ronaldo recebeu no campo de ataque, saiu driblando os zagueiros, o goleiro e mandou rente ao travessão, gol de placa. O juiz deu um impedimento que realmente eu não vi, a bola lançada do goleiro estava... Sementara itu, Lamine Yamal kini tengah menjadi sorotan besar di dunia sepak bola. Pemain muda Barcelona ini ramai diperbincangkan sebagai calon kuat penerima Ballon d'Or pada tahun 2025 mendatang. Bagian 2, statistik tak pernah bohong, tapi tak berkata segalanya. Setelah 100 pertandingan di level senior, Lamine Yamal telah mencetak 22 gol dan 27 assist dalam 6.859 menit bermain. Angka ini bukan hanya indah di kertas, tapi juga nyata di lapangan. Ia telah membantu Barcelona meraih 3 trofi utama, La Liga, Copa del Rey, dan Supercopa de España. Semua itu sebelum usia 18 tahun. Di kancah internasional, ia tak kalah mengesankan, membawa Spanyol juara Euro 2024 dan terpilih sebagai pemain muda terbaik. Bandingkan dengan Ronaldo di usia hampir sama. Dalam 100 pertandingan pertamanya, gabungan antara Cruzeiro dan PSV, ia diperkirakan mencetak sekitar 94 gol dan memberi 20 assist. Menit bermainnya diperkirakan sekitar 5.563 menit, karena gaya permainan era itu cenderung lebih cepat dan fisikal. Ia memenangkan 2 trofi klub utama, Copa do Brasil 1993 dan KNVB Cup 1996. Di tingkat internasional,
Meski belum bermain di final, ia masuk skuad juara Piala Dunia 1994 bersama Brazil. Dari data ini kita bisa melihat keunikan masing-masing. Yamal unggul dalam kontribusi tim lewat assist dan pencapaian di level internasional meski usianya lebih muda. Sementara itu, Ronaldo adalah mesin gol yang hampir tak bisa dihentikan. 94 gol dalam 100 laga adalah angka yang bahkan striker top dunia saat ini pun belum tentu bisa capai. Namun jangan lupakan konteks. Ronaldo bermain di era di mana assist belum tercatat dengan baik dan kesempatan bermain di klub top Eropa datang belakangan. Sementara Yamal adalah anak zaman media sosial. Setiap umpan, gol, hingga ekspresi wajahnya bisa viral dalam hitungan detik. Bagian 3, gaya bermain, 2 cara membuat dunia terkesima. Jika Ronaldo adalah petir yang menyambar dalam satu gerakan, Yamal adalah hujan gerimis yang menyusup ke sela-sela pertahanan. R9 bermain sebagai striker murni, mengandalkan kecepatan, kekuatan dan naluri mematikan. Ia bisa melewati 3 bek, melecut bola ke sudut sempit dan berlari seolah gravitasi tak berlaku padanya. Yamal sebaliknya adalah maestro sayap. Ia memotong ke dalam dari sisi kanan, menggunakan kaki kiri untuk mengirim umpan terukur atau mencetak gol cantik. Visi bermainnya jauh di atas rata-rata anak seusianya. Dalam 100 pertandingan, ia mencatatkan 27 assist, angka yang menandakan kecerdasan bermain, bukan hanya kemampuan teknis. Namun satu kesamaan mencolok, keduanya tak kenal takut. Mereka menyerang dengan cara mereka sendiri, tapi tujuan mereka sama, membuat penonton berdiri dari kursi dan berkata, "Siapa bocah ini?" Bagian 4, dampak besar di usia belia. Yamal tak sekedar jadi anak ajaib di klub. Ia telah membawa Spanyol juara Euro 2024, mencetak gol melawan Prancis dan membuat assist di final. Ini adalah pemain muda terbaik turnamen. Di level klub, ia membantu Barcelona memenangkan La Liga, Copa del Rey dan Supercopa de España, sebuah treble domestik yang jarang terjadi. R9 juga tak kalah mengesankan. Ia membawa Cruzeiro meraih Copa do Brasil dan masuk skuad Brazil juara Piala Dunia 1994 meski hanya jadi cadangan. Tapi jangan salah, 2 tahun setelah itu ia adalah pemain terbaik dunia. Bagian 5, mengapa dunia lupa menyandingkan mereka? Ketika dunia sibuk membandingkan Yamal dengan Messi karena kreativitas atau dengan Mbappe karena kecepatan, banyak yang lupa bahwa jejak yang sedang dilalui Yamal pernah dilalui seorang anak Brazil bernama Ronaldo. Mungkin karena R9 bermain di era sebelum TikTok dan Twitter, atau mungkin karena karirnya kemudian dibayangi cedera. Tapi satu hal yang pasti, tanpa R9 tak akan ada jalan bagi Yamal untuk diidolakan sedini ini. Ronaldo adalah pionir. Ia adalah alasan mengapa klub-klub Eropa kini berani bertaruh pada bocah 17 tahun. Ia membuka mata dunia bahwa bakat tidak harus menunggu dewasa untuk bersinar.
Bagian 6, masa depan Yamal mungkinkah melebihi R9? Hari ini Yamal baru 17 tahun. Ia punya 4 tahun untuk menyamai prestasi R9 yang memenangkan Ballon d'Or di usia 21. Dengan catatan 22 gol, 27 assist, dan gelar-gelar penting di klub dan timnas. Ia berada di jalur yang benar, tapi jalan menuju keabadian tidak mudah. R9 pun pernah berdiri di tempat yang sama, digadang-gadang jadi yang terbaik sepanjang masa. Tapi cedera lutut mengubah segalanya. Karirnya tetap luar biasa, tapi kita tahu itu bisa lebih gila jika tak diganggu cedera. Kini Yamal punya teknologi, tim medis modern, dan manajemen yang lebih siap. Tapi tekanan media sosial, ekspektasi publik, dan jadwal yang padat ada tantangan baru yang tak dihadapi R9. Penutup, 2 anak, 1 warisan. Lamine Yamal dan Ronaldo Nazario adalah bukti bahwa sepak bola selalu punya ruang untuk keajaiban. Di usia remaja, mereka menolak jadi penonton. Mereka ingin jadi tokoh utama. Mereka datang dengan gaya berbeda, tapi satu misi, mengubah permainan. Akankah Yamal menyamai atau bahkan melampaui warisan Ronaldo? Kita belum tahu, tapi yang jelas kita sedang menyaksikan sejarah, dan siapapun yang menyukai sepak bola wajib bersyukur karena sempat hidup di era di mana 2 bocah ini mengguncang dunia. Karena kadang legenda tidak menunggu waktu. Mereka datang di usia belia dan langsung berkata, "Inilah aku dan aku tak akan terlupakan."